Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY berhasil mengungkap ladang ganja seluas 7 hektar dengan tanaman ganja berukuran 1,5 hingga 2 meter. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan Kabayan Milenial The Series di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung. Sekumpulan guru besar bergelar profesor yang memiliki hobi dalam bermusik mendirikan band The Professor yang personelnya berusia di atas 60 tahun. Selamat sore pemirsa, selama 30 menit ke depan kami akan menemani Anda bersama saya Amanda Soraya. Inilah kabar Indonesia. Ya, berita pertama datang dari Sleman. Hasil penelusuran dari tangkapan seorang pengecer ganja di Kapanewon Ngemplak, Sleman, berinisial HP, Direktorat Reserse Narkoba Polda DIY berhasil mengungkap ladang ganja seluas 7 hektar dengan tanaman ganja berukuran 1,5 hingga 2 meter di Agusen Blangka Jeren Gayo Luas, Aceh. Tujuh hektar lahan ganja produktif berhasil diungkap jajaran Polda DIY setelah salah seorang tersangka pengedar ganja berhasil dibekuk oleh polisi. Awalnya jejak tersangka HP berhasil diendus saat dirinya diketahui memesan ganja dari seseorang melalui media sosial Instagram. Ganja seberat 224,43 gram dari tangan HP itu dari seseorang berinisial ES yang ada di Medan Petisah, Kota Medan dan dikirimkan melalui jasa kurir. Jajaran Direktorat Res Narkoba Polda DIY pun bergerak ke Medan dan menangkap ES. Saat ditangkap, ES sedang akan mengirimkan ganja seberat 150,54 gram melalui jasa kurir yang sama. Kepada polisi, ES mengaku ganja tersebut diperoleh dari AA yang juga tinggal di Medan Petisah, Kota Medan. Mendapatkan informasi tersebut, polisi kembali bergerak dan menangkap AA. Dan dari keterangan AA diperoleh informasi ganja-ganja tersebut didapat dari ladang Agusen Blangka Jeren Gayo Luas, Aceh yang dikuasai oleh US yang tinggal di Binjai. Total yang berhasil kita musnahkan di ladang ganja tersebut kurang lebih dari ladang tersebut kita berhasil 70.000 batang dengan asumsi berat kurang lebih 7 ton. Tapi kalau yang dari peredaran yang sudah berada di sini kurang lebih 900 gram. Tak mau kehilangan buruannya, polisi bergerak ke Binjai menangkap US dan akhirnya menuju ke ladang ganja yang ada di tengah hutan. Ladang ganja dengan jumlah tanaman yang tidak kurang dari 70.000 batang ini selama bulan Januari hingga Juli telah memasok sekurangnya 30 kg per bulan. Dengan asumsi 1 kg ganja dapat diperoleh dari 10 batang pohon ganja, maka diperkirakan ganja di ladang tersebut mencapai 7 ton dan kemudian dimusnahkan di lokasi. Polisi hanya menyisakan untuk kepentingan pembuktian di peradilan. Keempat tersangka ini dianggap melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Serta pasal 111 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman penjara maksimal 12 tahun penjara. Polisi akan terus mengembangkan kasus peredaran narkoba Aceh, Medan, Yogyakarta. Dari Sleman, Dani Irawan, Lingkar TV, melaporkan. Perhelatan Piala Dunia U20 akan berlangsung di tanah air. Berbagai persiapan terus dilakukan pemerintah bersama semua pihak yang terlibat. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali bertekad akan memberikan yang terbaik dalam acara terbesar di dunia yang rencananya akan digelar pada bulan Mei tahun 2023 mendatang. Persiapan demi persiapan terus dilakukan untuk memberikan yang terbaik pada gelaran Piala Dunia U20 pada bulan Mei tahun 2023 mendatang. Hal tersebut dikatakan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali usai menerima gelar Profesor Kehormatan dalam bidang ilmu kebijakan olahraga atau Polisport di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Tak hanya persiapan stadion sebagai tempat pertandingan, namun fasilitas penginapan dan akomodasi bagi para atlet juga diperhatikan. Dalam gelaran Piala Dunia U20 akan diikuti 24 negara,
Diberi nama Indonesia FIFA U20 World Cup Organizing Committee, Menpora Amali sebagai ketua penyelenggara. Sementara itu untuk logo Piala Dunia U20 sudah di-launching FIFA pada 17 Agustus lalu. Tadi saya sudah jelaskan bahwa di dalam set besar olahraga nasional kita menempatkan perguruan tinggi atau kampus itu menjadi partner utama untuk pembinaan olahragaan baik itu prestasi, pendidikan maupun olahraga rekreasi. Jadi kalau ditanya apa kontribusinya, sekarang ini UNES menjadi salah satu sentra pembinaan talenta-talenta muda di bidang olahraga untuk Jawa Tengah dan sekitar. Kita tahu ada 10 sentra, Jawa Timur itu di UNESA, Jawa Tengah di UNES, Jawa Barat di UPI, kemudian DKI di UNJ. Kita akan dorong ini karena ini merupakan kebijakan yang sudah ada dasar hukum, yakni Perpres 86 tahun 2021. Memang implementasi ini tidak mudah karena kita harus mensinergikan berbagai pihak. Menpora Amali menjelaskan saat ini perkembangan di dunia olahraga Indonesia semakin maju dengan menempatkan perguruan tinggi sebagai partner utama demi mendorong pembinaan keolahragaan di tanah air. Adanya sinergitas perguruan tinggi di Indonesia diharapkan mampu membangun kemajuan olahraga di Indonesia. Dari Semarang, Henufan, Lingkar TV, melaporkan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meluncurkan Kabayan Millennial The Series di Aula Barat Gedung Sate Kota Bandung. Berbeda dengan film Kabayan terdahulu, di film ini dikisahkan sosok Kabayan yang pintar, inovatif, dan kreatif, namun tetap lugu dan lucu. Berlokasi di Gedung Sate Pusat Pemerintahan Provinsi Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil didampingi istri dan tim produksi Kabayan Millennial The Series meluncurkan film bergenre komedi tersebut. Pada peluncurannya turut dihadiri oleh sutradaranya yakni Diki Chandra. Para pemain Kabayan Millennial seperti C. Edoh dan Kidaus, ada juga artis muda bertalenta seperti Farihin dan Andini. Menurut Ridwan Kamil, film seri Kabayan Millennial ini adalah kebanggaan Jawa Barat karena ada kearifan lokal yang dibuat kontemporer. Film seri ini mampu menggelorakan semangat pelaku perfilman dan pelaku ekonomi kreatif lainnya untuk melahirkan karya-karya yang mengandung nilai-nilai dan kearifan Jawa Barat. Suportif dan mendukung, mudah-mudahan ini jadi kebangkitan. Kalau ini sukses dan didorong oleh support semua pihak, bukan tidak mungkin nanti kita lahirkan kearifan-kearifan lokal dalam bentuk acara film TV dan lain sebagainya ya. Sehingga Kabayan Milenial ada preman pensiun, ada yang malah seperti Jawa Barat untuk terus mengemuka sebagai kebangkitan industri hiburan di Jawa Barat. Seiring dengan Anda bisa saksikan ya dari mulai 17-an sampai sekarang euforia warga ingin berinteraksi, ingin nonton konser, ingin nonton film tinggi sekali. Ya, tinggal yang penting udah pada divaksin ya, dan jaga diri secara baik-baik. Insyaallah. Sementara itu, Pamriyadi selaku eksekutif produser Arya Production mengatakan, Kabayan Millennial The Series mengandung khasanah budaya Jawa Barat, termasuk melestarikan cerita rakyat tentang Kabayan dengan kemasan berbeda dari sosok si Kabayannya. Pembedanya, makanya judulnya Kabayan Milenial. Jadi Kabayan Milenial yang sudah berbeda dan berubah. Tidak Kabayan yang istilahnya kerjaannya pangadulan gitu, ya kan? Kabayan yang merokok atau gimana, tidak. Tetapi Kabayan yang memang betul-betul nuansanya sangat orang Sunda itu adalah orang yang cerdas dengan sosok Kabayan itu, orang yang pintar, orang yang tidak malas, inovatif, kreatif, dan tentunya karasep dan garelis. Itu yang paling penting. Nah, dan juga ada peran di dalam isinya itu, ada adegan Togar sebagai orang Kristen mengantar Ule sebagai orang Islam ke masjid. Pesannya apa? Adalah menunjukkan kerukunan, menunjukkan semacam toleransi dalam bangunan negara kesatuan Republik Indonesia. Disitulah ada namanya pembumian Pancasila juga. Serial yang diproduksi oleh Arya Production mendapatkan dukungan dari Diskominfo Jawa Barat.
Serial ini nantinya memiliki 12 episode yang akan tayang di televisi pemerintah TVRI mulai 1 September mendatang. Dari Bandung, Bobi Roska, Lingkar TV, melaporkan. Ya, grup band lazimnya digawangi dan didirikan oleh sekumpulan anak muda atau karena aliran genre musik tertentu. Namun di Surabaya, sekumpulan guru besar bergelar profesor yang memiliki hobi dalam bermusik mendirikan band The Professor sebagai bentuk pengabdiannya terhadap masyarakat. Tak main-main, grup band ini bukan sekedar ajang hobi, namun juga benar-benar menghibur bagi warga. Momentum peringatan Hari Kemerdekaan RI di bulan Agustus menjadi momen spesial bagi para guru besar yang memiliki gelar profesor untuk berkumpul bersama dan menjalin kebersamaan di masa senja. Salah satunya dengan membentuk grup band yang sangat spesial, karena hampir seluruh personelnya berusia di atas 60 tahun. Mulanya grup band ini lahir di Universitas Erlangga sebagai grup band The Professor yang beranggotakan para guru besar atau profesor. Para anggotanya terdiri dari Profesor Puruhito, mantan guru besar UNER tahun 2000 hingga 2006, Profesor Widodo Aryo Kencono, Profesor Muhammad Rubianto, Profesor Teresia Indah Budi Sulistyawati, dan Profesor Samsul Budiono. Kemudian ada Profesor Istiati, Profesor Hendi Hendarto, Profesor Jusak Nugraha, Laksamana TNI Imam Suwono, dan Profesor Galih Sampurno. Di momen kemerdekaan ini, para awak di Profesor dengan rancak membawakan lagu-lagu kemerdekaan dan lagu oldies tahun 60-an hingga tahun 70-an. Profesor Puruhito menjelaskan jika grup band The Professor adalah wadah silaturahmi bagi para guru besar bergelar profesor untuk bisa berkumpul bareng dan tetap berkarya. Terus terang aja belum 1 tahun resminya, meskipun kita sudah sering kumpul sebelum ini untuk mencoba menyatukan. Yang sulit kan mencari profesor yang bisa main band, bisa nyanyi, dan seneng gitu. Senengnya itu yang sulit. Kalau dengarkan seneng, tapi suruh nyanyi jadi lebih sulit. Tapi akhirnya kita bertemu, khususnya oleh Profesor Rubianto, dan kemudian Aryo Kencono sebagai band leader bisa menghimpun. Kami latihan tiap minggu, sebisanya, seadanya, kadang-kadang ada hadir, tapi akhirnya kalau mempersiapkan sesuatu kita bisa kompak dan kita ingin bahwa semua guru besar di Surabaya yang memang berhobi nyanyi dan senang dan bisa bertahan, kami percaya untuk bergabung dengan kami. Di tengah acara, Wakil Wali Kota Surabaya Armuji terlihat hadir di antara warga Surabaya berbaur bersama menyanyikan lagu-lagu nasional. Wali Kota Surabaya Armuji mengaku sangat terkesan karena band yang cukup rancak tersebut digawangi oleh personel yang usianya di atas 60 tahun. Jadi kita mengapresiasi dari band The Professor ini kan guru-guru besar yang ada di Surabaya. Artinya dari mereka yang mempunyai keahlian jadi bidang kedokteran atau yang lainnya, tapi masih menyertai satu kesenian. Artinya mereka justru akan bergembira dalam bermain musik ini. Karena apa? Karena musik adalah untuk bisa kita bergembira, kita bisa senang, kita bisa menghibur orang, dan semua itu berawal dari musik. Makanya kami dan masih di bawah mereka ini akan mensupport, memberikan suatu apresiasi bahwa marilah kita meniru daripada apa yang sudah dilakukan sama bapak-bapak profesor. Terima kasih Pak Wali. Meski baru seumur jagung karena didirikan di bulan Februari lalu, band The Professor sudah melahirkan album berjudul Pamer Putu. Judul lagu Pamer Putu diciptakan oleh Profesor Muhammad Rubianto yang memiliki kesan tersendiri terhadap kesibukannya di masa pensiunnya bersama cucu-cucunya di rumah. Dari Surabaya, Sultan As-Sauki, Lingkar TV, melaporkan. Ya, demikian kabar Indonesia hari ini. Saya Amanda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.